Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan topik Wi-Fi dan WiMAX ingin menjelaskan pengenalan serta sejarah Wi-Fi dan WiMAX. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Muhammad Adnan Ramadan dengan NIM 2213 54013. Saya Ajeng Febrianti dengan NIM 2213 54001. Nama saya Muhammad Rumi Asafar dengan NIM 22135540119. Nama saya Sania Dewi dengan NIM 2213543030. Kemudian kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan dan sejarah Wi-Fi. Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio. Wi-Fi memungkinkan perangkat elektronik untuk terhubung ke internet atau berkomunikasi tanpa kabel. Wi-Fi tersebut dikembangkan berdasarkan standar IEEE 802.11. Standar tersebut pertama kali dirilis pada tahun 1997 dan pada tahun 1999 dibentuk Wi-Fi Alliance yang kemudian 1 tahun setelahnya atau tahun 2000-an penggunaan Wi-Fi mulai meluas secara global. Lalu ada komponen utama Wi-Fi. Terdapat dua komponen. Yang pertama yaitu access point atau IP, yaitu perangkat yang memancarkan sinyal Wi-Fi. Perangkat ini merupakan perangkat yang menghubungkan jaringan kabel dengan nirkabel. Yang kedua yaitu ada Network Interface Card atau NIC, yang merupakan kartu jaringan pada perangkat pengguna yang berfungsi menangkap dan mengirimkan sinyal Wi-Fi. Selanjutnya ada cara kerja Wi-Fi. Yang pertama ada access point, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna seperti laptop atau ponsel dengan jaringan lokal atau internet. Yang kedua, perangkat pengguna mendeteksi sinyal. Seperti perangkat pengguna itu seperti laptop atau ponsel, perangkat IoT secara berkala memindai atau scan sinyal Wi-Fi di sekitarnya. Kemudian perangkat mendeteksi sinyal Wi-Fi dari AP, sinyal tersebut muncul sebagai daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia. Perangkat pengguna memilih salah satu jaringan berdasarkan nama SSID atau Service Set Identifier. Yang ketiga ada proses autentikasi dan koneksi. Itu adalah setelah pengguna memilih jaringan, kemudian mengirim permintaan koneksi. Kemudian dia mengautentikasi. Jika jaringan dilindungi, AP akan meminta kata sandi. Kemudian proses autentikasi ini menggunakan protokol seperti WPA, WPA2 atau WPA3. Kemudian handshake, setelah autentikasi berhasil, perangkat dan AP akan saling bertukar informasi untuk membuat koneksi yang aman menggunakan proses four-way handshake. Kemudian yang terakhir ada pertukaran data melalui gelombang radio. Setelah terhubung, perangkat dan AP mulai bertukar data melalui gelombang radio. Prosesnya yaitu data yang dikirim oleh perangkat pengguna diubah menjadi sinyal radio oleh modul Wi-Fi perangkat lalu dipancarkan ke AP. Kemudian AP menerima sinyal ini, mengubahnya kembali menjadi data digital dan meneruskannya ke jaringan kabelan atau internet. Terakhir prosesnya sebaliknya terjadi untuk data diterima dari internet ke perangkat pengguna. Kemudian ada pengenalan WiMAX. WiMAX sendiri itu singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, yaitu teknologi komunikasi nirkabel yang dirancang untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi melalui jaringan broadband. WiMAX didasarkan pada standar IEEE 802.16 yang memungkinkan transmisi data dalam jarak jauh dengan kecepatan tinggi, baik untuk koneksi tetap atau fix maupun bergerak atau mobile. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan karakteristik dari WiMAX itu sendiri. Yang pertama, jangkauannya hingga 50 km. Yang kedua, kecepatan data hingga 70 Mbps. Yang ketiga, cocok untuk daerah rural dan suburban serta memiliki mobilitas tinggi. Selanjutnya ada perbandingan Wi-Fi dan WiMAX. Di sini area jangkauannya terlihat sangat jauh yang Wi-Fi itu sendiri
berkisar di 100 meter, sedangkan WiMAX itu bisa sampai 50 km. Untuk kecepatan datanya, WiFi itu ada di 54 Mbps sampai 9,6 Gbps. Nah, itu tergantung dari standar WiFi itu sendiri. Untuk WiMAX itu hingga 70 Mbps. Nah, di penggunaannya sendiri itu, WiFi dan WiMAX itu memiliki jangkauan yang berbeda juga. Di sini WiFi itu biasanya untuk daerah yang lebih kecil, sedangkan untuk WiMAX itu biasanya untuk area yang lebih luas. Selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan Wi-Fi. Keunggulan Wi-Fi ada 4 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu mudah diimplementasikan, yang kedua biaya yang relatif murah, yang ketiga kompatibilitas yang tinggi, yang keempat ada kecepatan yang tinggi. Namun keterbatasannya ada beberapa, yaitu jangkauan yang terbatas, rentan interferensi, dan keamanan yang perlu perhatian khusus. Selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan WiMAX, di mana keunggulan WiMAX yaitu memiliki jangkauan yang luas dan kualitas layanan yang terjamin. Namun keterbatasannya adalah yaitu biaya implementasi yang tinggi, perangkat yang lebih mahal, dan ketersediaan frekuensi yang terbatas. Yang terakhir, masuk kesimpulan, WiFi dan WiMAX itu adalah teknologi yang komplementer, serta WiFi ini ideal untuk jaringan area lokal atau simpelnya itu untuk area yang lebih kecil. Sedangkan WiMAX itu cocok untuk konektivitas area yang lebih luas. Nah, jika dipilih mana yang diperlukan itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.